Feel me like a Hellcat. Halo guys, welcome to the Comfort Zone when gaming becomes so comfort. Today masih bersama gue di sini. Dan pada video kali ini kita masih akan melanjutkan alur cerita dari game Yakuza 4. Setelah sebelumnya kita sudah bahas mulai dari karakter Sun Akiyama dan Taiga Seijima. Jadi masih ada dua karakter lain, yaitu Masayoshi Tanimura dan juga si Bang Jago Kazuma Kiryu. Nah, namun sesuai dengan urutan dalam gamenya, sekarang kita akan membahas alur cerita Yakuza 4 bagian tokoh Masayoshi Tanimura. Nah, siapakah si Tanimura ini? Memang diceritakan bahwa Tanimura adalah seorang polisi Tokyo yang bekerja di bawah divisi Community Safety. Jadi semacam divisi khusus yang berfokus pada menjaga keamanan dan kenyamanan warga dari segala tindakan kriminal atau kejadian-kejadian berbahaya lainnya. Tugas dia adalah berpatroli setiap hari di distrik Kamurocho untuk memantau keamanan wilayahnya. Dan karena usianya relatif masih muda, Tanimura juga merupakan junior dari Suguichi, polisi detektif Tokyo yang pertama kali muncul di plot cerita bagian Sun Akiyama. Nah, namun meski Tanimura ini seorang polisi, Tanimura punya kebiasaan jelek seperti main judi, balapan kuda yang seringkali bikin dia nggak fokus sama pekerjaannya. Jadi semacam udah kecanduan tingkat tinggi gitulah. Nah, lebih parahnya lagi, Tanimura juga sering memeras bisnis ilegal yang buka di wilayah Kamurocho dengan pungutan liar yang biasa dia tagih setiap minggu sekali. Nah, sebagai gantinya Tanimura bakal melindungi bisnis ilegal di sana agar tetap bisa berjalan dengan aman tanpa diganggu oleh polisi lainnya. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan yang memang bisa dibilang perilaku korup inilah, Tanimura jadi punya julukan sebagai parasit of Kamurocho atau benalunya Kamurocho. Berbanding 180 derajat dari karakter Sun Akiyama, sang penyelamat Kamurocho. Nah, namun meskipun terlihat buruk, uang hasil pungli dan main judi Tanimura seringkali ia sumbangkan untuk Zhao. Zhao itu merupakan ayah angkatnya yang merawatnya sejak kecil. Karena Tanimura punya latar belakang yang hampir mirip seperti Kiryu, yaitu seorang yatim piatu yang telah ditinggal oleh kedua orang tuanya sejak masih bayi. Namun Tanimura semenjak bayi dia udah sebatang kara. Dia hidup dalam asuhan seorang imigran asal Cina bernama Zhao yang juga punya bisnis penyelundupan imigran gelap dari berbagai negara di Asia agar bisa tinggal di Jepang. Nah, Zhao juga sering mengasuh anak-anak terlantar yang orang tuanya dideportasi kembali ke negaranya setelah diusir pemerintah Jepang. Jadi uang yang dari hasil Tanimura berikan, Zhao pakai untuk biaya hidup anak-anak di sana. Nah, bagaimana cerita Tanimura menjadi yatim piatu? Nah, cerita Tanimura menjadi yatim piatu sebenarnya ada hubungan erat terhadap kejadian pembantaian yang dilakukan oleh Taiga Seijima di tahun 1985 tahun lalu. Jadi ayahnya Tanimura yang bernama Taigi Tanimura merupakan seorang polisi yang ditugaskan untuk menginvestigasi kasus Seijima. Namun diceritakan dalam proses penyelidikan, beliau ditemukan tewas terbunuh oleh seseorang yang sampai saat ini, sampai 25 tahun kemudian belum diketahui siapa pelakunya. Nah, karena itulah Tanimura selama ini terus menyelidiki tentang kasus yang terjadi 25 tahun lalu demi bisa mengungkap siapa pembunuh ayahnya. Nah, di tahun 2010 inilah kebetulan nama Ueno Sewa, Shibata Family, dan Tojo Clan kembali lagi mencuat dan lagi panas-panasnya setelah peristiwa pembunuhan Ihara oleh Arai, sehingga jadi memberi kesempatan Tanimura untuk ikut-ikutan melakukan investigasi yang sebenarnya bukan bagian dari tanggung jawabnya di kepolisian Tokyo. Nah, biasalah, darah muda masih semangat mencari kebenaran misteri kehidupan. Nah, buat yang sadar, sebenarnya kemunculan Tanimura pertama kali sebenarnya sudah ada sejak bagian Sun Akiyama. Lebih tepatnya dalam scene ketika Akiyama akan ditangkap oleh polisi Tokyo saat berada di TKP pembunuhan Ihara. Jadi saat itu Tanimura tiba-tiba datang ke TKP dan mengobservasi mayat Ihara serta menyarankan Akiyama untuk kabur karena berisiko dituduh sebagai pembunuh. Nah, meskipun akhirnya Akiyama bebas karena bantuan kesaksian Hana. Nah, itulah sedikit lore yang mendasari tokoh dari Masayoshi Tanimura ini. Jadi bagaimana perjalanan cerita selengkapnya dari Masayoshi Tanimura dalam rangkaian alur cerita Yakuza 4 ini? Oke, langsung aja bersama Godam gue persembahkan alur cerita Yakuza 4. And let's begin the story, guys. Kotaero. Nande omae ano hi Sky Finance no mae no genba ni itanda? Kisah Tanimura berawal dari perdebatan antara dirinya dengan Suguichi di kantor polisi. Jadi saat itu Suguichi sangat marah karena Tanimura berani-beraninya ikut campur menyelidiki kasus penembakan Arai terhadap Ihara beberapa hari lalu. Suguichi memperingatkan jika Tanimura ini ingin selamat, lebih baik ia berhenti ikut-ikutan karena kasus pembunuhan itu sangat berbahaya dan juga bukan bagian dari pekerjaan polisi seperti Tanimura yang berada di divisi Community Safety. Meski begitu, Tanimura tetap merasa masa bodoh karena punya motivasi sendiri dalam aksi nekatnya itu, yaitu untuk mengungkap siapa pembunuh ayahnya 25 tahun lalu. Begitu Tanimura akan pergi dari ruangan Suguichi,
dia sempat curiga melihat sepatu Suguichi kok tampaknya sangat mahal dan mustahil bisa dibeli oleh senior sepertinya. Selesai debat sama Suguichi, tiba-tiba Tanimura dihadang oleh atasannya yang bernama Satoshi Hisai yang bilang bahwa kemarin ada seseorang yang melaporkan Tanimura main judi saat jam tugas. Nah, meski awalnya mengelak, Tanimura akhirnya tidak bisa berbohong dan Hisai memintanya untuk tetap fokus dengan pekerjaannya karena jangan sampai bikin malu kepolisian. Nah, begitu keluar dari kantornya, Tanimura langsung melanjutkan pekerjaannya berpatroli di wilayah Kamurocho. Namun saat sedang bertugas, tiba-tiba saja ayah angkatnya yang bernama Zhao menelepon meminta Tanimura segera datang ke tempat tinggalnya di Little Asia, sebuah kawasan di Kamurocho yang dipenuhi kaum imigran dari negara-negara Asia. Bisa dikatakan mirip seperti Chinatown, tapi suasananya lebih sederhana dan jauh dari kesan mewah. Nah, saat bertemu dengan Zhao, Tanimura curhat bahwa dirinya lagi sebel banget nih sama Suguichi yang membatasi geraknya dalam menyelidiki pembunuhan Ihara. Tanimura merasa yakin dirinya jadi punya kesempatan buat mencari pembunuh ayahnya karena semenjak pembunuhan itu, nama Ueno Seiwa Clan yang dulu sempat diselidiki mendiang ayahnya dan mengakibatkan ayahnya tewas itu kembali jadi perbincangan hangat di Kamurocho. Nah, Tanimura juga bilang bahwa dia masih mencari keberadaan Yasuko Saejima, adik kandung dari Taiga Saejima yang muncul di plot Akiyama lalu. Karena menurut catatan di buku almarhum ayahnya, dia sempat menuliskan daftar untuk menemui Yasuko 25 tahun yang lalu. Dan di tengah pembicaraan itu, panjang umur banget nih buat Yasuko. Karena tiba-tiba seorang manajer dari salon Korea menelepon Tanimura dan melaporkan telah melihat wanita mirip dengan Yasuko di tempatnya. Otomatis, Tanimura langsung cabut ke sana karena sudah 10 tahun lamanya Tanimura berusaha sebar foto Yasuko ke berbagai lokasi bisnis di Kamurocho hanya bisa untuk menemukannya. Saat tiba di salon, ternyata benar wanita yang selama ini dicari oleh Tanimura itu muncul. Tanimura yang sudah tidak sabar langsung bertanya ke Yasuko mengenai peristiwa penembakan 25 tahun lalu. Namun karena Tanimura ini masih asing banget bagi Yasuko akhirnya memilih untuk tetap tutup mulut. Nah, belum kelar urusan Tanimura dengan Yasuko, tiba-tiba saja anggota Shibata Family lagi-lagi datang dan ingin membawa Yasuko pergi untuk bertemu dengan Kazuo Shibata. Dan karena kesal sudah digangguin, Tanimura pun akhirnya menghajar anak buah Shibata sampai tumbang semua. Sayangnya ketika Tanimura berduel, ternyata Yasuko berhasil diculik dan dibawa kabur ke sebuah dermaga Tokyo, lokasi Kazuo Shibata berada. Tanimura jelas langsung menuju ke sana karena tidak ingin kehilangan Yasuko lagi setelah sekian lama susah payah mencari keberadaannya. Setelah tiba di dermaga dan menghabisi semua anak buah Shibata yang menghalanginya, Tanimura sampai di depan ruangan yang ternyata sudah ada Arai, Shibata, dan Yasuko di sana. Nah, dari sini akhirnya terungkap bahwa Shibata dan Katsuragi memang selama ini bekerja sama untuk sengaja biar membuat Daigo Dojima memberikan tebusan akibat tewasnya Ihara di tangan Arai. Jadi mereka berdua memang sengaja membuat skenario biar Arai ini membunuh Ihara. Dengan begitu, Katsuragi bisa minta ganti rugi sama klan Tojo. Nah, ternyata konspirasi antara Shibata dan Katsuragi secara tidak langsung hanya bertujuan agar klan Tojo mau menyerahkan proyek Kamurocho Hill yang digarap oleh Goro Majima kepada Ueno Seiwa Clan. Di momen itu juga terlihat bahwa jari kelingking Shibata masih utuh, karena persembahan tempo hari di markas klan Tojo rupanya hanya sandiwara saja. Nah, sampai sini semakin jelas bahwa selama ini Shibata bersekongkol dengan Ueno Seiwa. Nah, tidak begitu aja kebangsatan yang dilakukan oleh Shibata. Shibata malah ingin memperkosa Yasuko sebelum membunuhnya, karena sudah kesal anak buahnya dibunuh satu persatu sama Yasuko. それにこの女の色仕掛けがどこまでのもんか試してみたいもんじゃねえか。 Namun saat mau memperkosa, Arai tiba-tiba menembak Shibata hingga tersungkur di lantai. Arai akhirnya membongkar bahwa dirinya merupakan mata-mata Katsuragi sejak pertama kali bergabung di kelompok Shibata Family. Arai juga sudah tahu bahwa dalang dibalik konspirasi kasus pembantaian yang dilakukan Taiga Saejima itu merupakan skenario Shibata dan Katsuragi agar bisa naik pangkat di keluarga klan Tojo. Arai sengaja menembak Shibata karena diperintahkan oleh Katsuragi yang merasa sudah muak
karena sering diperas oleh Shibata dengan menggunakan fakta rencana pembantaian itu sebagai ancaman untuk Katsuragi. Jadi sampai sini Katsuragi lah sebagai pengkhianat Ueno Showa 25 tahun yang lalu yang sengaja bekerja sama dengan orang dari klan Tojo yang diduga adalah Hideki Sasai agar terjadinya pembantaian di kedai ramen. Nah, semenjak saat itu setelah rencananya ketahuan sama Shibata selalu minta bagian ke Katsuragi, dan kalau tidak mau, Shibata bisa kapan saja membongkar rahasia yang selama 25 tahun ini tidak diketahui oleh siapapun. Nah, ketika Arai akan menghabisi Shibata yang sudah sekarat, Tanemura tiba-tiba masuk untuk menghentikan Arai. Namun Arai keburu menembak duluan dan berhasil kabur dari sana. Nah, melihat Shibata yang sudah sekarat, Tanemura segera bertanya mengenai siapa yang dulu merencanakan penyerangan klan Ueno Showa. Namun Shibata tewas tanpa sempat menjawab dan Yasuko akhirnya berhasil diselamatkan. Nah, dari sinilah kita menjadi tahu bahwa informasi yang disampaikan oleh Shibata kepada Guru Majima di part Taiga Seijima lalu ternyata hanya kebohongan belaka. Rupanya bukan Hideki Sasai yang saat itu merencanakan penyerangan ke Ueno Showa, melainkan Shibata dan Isao Katsuragi itu sendiri. Jadi semakin jelas bahwa Sasai dan Seijima paling apes di konspirasi antara Shibata dan Ueno Showa ini. Karena Sasai sekarang jadi manula gelandangan berpenyakit dementia semenjak Sasai family hancur. Sedangkan Seijima juga menjadi napi yang sudah 25 tahun lamanya menunggu eksekusi mati. Nah, setelah dari dermaga, Tanemura lalu membawa Yasuko ke tempat yang lebih aman yaitu di Little Asia. Nah, di Little Asia, Yasuko menceritakan bahwa alasannya membunuh orang-orang dari Shibata family adalah karena perintah dari Katsuragi yang berjanji akan membantu Yasuko untuk memberi kesaksian atas peristiwa pembantaian Ueno Showa Clan 25 tahun lalu. Katsuragi memberinya opsi, yaitu membunuh anak buah Shibata sesuai dengan perintahnya, atau memberikan uang 100 juta yen ke Katsuragi sebagai syarat agar Taiga Seijima bisa bebas dari penjara. Nah, karena awalnya Yasuko ini tidak sanggup cari uang sebanyak itu, maka dari itulah dia membunuh manajer bar Drama Queen dan juga bos Kanemura Enterprise. Nah, tapi seperti yang kita tahu bersama, di part Akiyama sebelumnya, Yasuko akhirnya datang ke Sky Finance dan berhasil mendapatkan jaminan uang 100 juta yen dari sana. Nah, setelah mengetahui bahwa Katsuragi ada di balik aksi pembunuhan yang dilakukan Yasuko, serta pernah janji akan membebaskan Seijima, Tanemura merasa Katsuragi adalah orang yang lebih paham tentang rahasia kebenaran atas pembantaian Ueno Showa Clan dan menjadi misteri kematian ayahnya. Nah, Tanemura lalu meminta Yasuko agar bisa ketemu langsung dengan Katsuragi. Namun sampai sini Yasuko menolak membantu Tanemura karena jika Katsuragi ditangkap atau kenapa-kenapa, Yasuko takut Katsuragi tidak bisa memenuhi janjinya untuk membantu membebaskan Taiga Seijima. Nah, tapi setelah dibujuk Zhao, Yasuko akhirnya bersedia menolong Tanemura dan memberikan kunci bagasi mobil yang di dalamnya terdapat koper berisi uang 100 juta yen hasil pinjaman dari Sun Akiyama. Yasuko menitipkannya ke Tanemura untuk diserahkan ke Katsuragi nanti, karena Yasuko ingin pergi ke Okinawa untuk menjenguk Seijima yang akan dieksekusi mati dalam 2 hari ke depan. Yasuko sangat ingin bertemu sang kakak karena selama 25 tahun dia telah berusaha menjenguk langsung ke penjara, namun Yasuko tidak pernah bisa tatap muka langsung dengan Seijima. Namun sampai sini Yasuko tidak tahu bahwa sebenarnya Seijima sudah berhasil kabur dari Okinawa dan saat ini sedang berada di Kamurocho. Setelah berhasil menemukan uang yang dititipkan Yasuko, Tanemura lalu menghubungi Katsuragi untuk ketemuan besok harinya di pusat kota Kamurocho, tepatnya di area gedung Millennium Tower, yang terkenal sebagai kawasan yang sangat ramai dan sibuk. Tanemura sengaja memilih tempat itu untuk keselamatan dirinya sendiri, karena bagaimanapun juga Katsuragi ini adalah sosok yang sangat berbahaya. Kalau ketemu di tempat sepi, bisa-bisa Tanemura dihabisin sebelum bisa ketemu Katsuragi. Hingga tiba esok harinya tepat di depan gedung Millennium Tower, mereka akhirnya bertemu, dan di sanalah Katsuragi mulai menceritakan semua rahasia yang selama puluhan tahun ini tersembunyi. Katsuragi mengaku bahwa memang benar 25 tahun lalu dirinya dan Shibata telah bekerja sama menyusun rencana penyerangan terhadap Ueno Showa agar mereka berdua bisa naik pangkat secara cepat di kelompoknya masing-masing dan menggunakan Taiga Seijima sebagai alat atau sebagai kambing hitam. Karena sebenarnya Taiga Seijima bukanlah pembunuh dari 18 orang anggota Ueno Showa pada tahun 1985 lalu, melainkan ada orang lain yang benar-benar mengeksekusi 18 orang itu tanpa diketahui oleh Seijima dan juga polisi hingga saat ini. Nah, dari konspirasi itu memang bisa terlihat di sini Katsuragi memang seakan-akan tengah menyelamatkan Yoshiharu Ueno dari penyerangan Taiga Seijima. Dan setelah kejadian itu Katsuragi langsung naik pangkat sebagai Letnan Ueno Showa, sedangkan Shibata yang berpura-pura menjadi penengah antara Ueno dan Tojo berhasil meraih kedudukan tinggi di keluarga klan Tojo.
Namun terbunuhnya Taegi Tanimura pada masa itu rupanya karena tidak hanya berhasil menemukan konspirasi antara Ueno Seiwa dan Shibata family, tapi ayahnya Tanimura ini sebenarnya juga berhasil membongkar praktek korupsi yang dilakukan oleh para petinggi kepolisian Tokyo yang juga terlibat dalam penyelidikan pembantaian tersebut. Nah, singkat cerita, Taegi Tanimura memang dibunuh demi untuk menghilangkan jejak para pelaku sebenarnya. Nah, ketika Tanimura bertanya langsung tentang siapa pelaku sebenarnya yang membantai 18 orang Ueno dan juga pembunuh ayahnya, nah tiba-tiba suasana di sekitar menjadi sepi dan seketika Tanimura dikelilingi oleh anak buah Katsuragi dari berbagai arah yang siap menghabisi nyawanya. Nah, lalu Katsuragi menghampirinya sambil berbisik dan berkata bahwa dialah orang yang membunuh 18 orang Ueno Seiwa 25 tahun lalu. Jadi bukan Taiga Seijima. Nah, sampai sini menjadi semakin menarik bagaimana 18 orang yang tewas saat itu yang kita lihat bersama ditembakin oleh Taigi Seijima, rupanya saat itu tidak mati. Bahwa sebenarnya 18 orang itu tewas di tangan Katsuragi. Nah, bagaimana bisa si Katsuragi membunuh 18 orang itu? Nah, semakin menarik sampai sini ceritanya. Tapi saat ini gua nggak ceritain dulu bagaimana si Katsuragi yang ngebunuh 18 orang itu. Karena nanti ceritanya akan gue jelasin di akhir ya. Lalu sebelum pergi meninggalkan Tanimura, Katsuragi juga bilang bahwa Zhao sudah dikepung untuk segera dibunuh. Namun beruntung, belum sempat dikeroyok anak buah Katsuragi, tiba-tiba Suguichi datang dengan beberapa anggota polisi sehingga Tanimura bisa kabur untuk segera menyelamatkan Zhao di restoran Homeland di Little Asia. そこまでだ。杉内さん。てめえ早く行け。いつも入り浸ってる店の連中が危ないんだろ。はい。 Singkat cerita, begitu sampai di Homeland, setelah menghabisi satu persatu anak buah Katsuragi yang menghalangi, ternyata Zhao dan anaknya dalam kondisi sehat walafiat. Beruntungnya di sana juga ada Satoshi Hisai, atasan Tanimura, yang kebetulan lagi berkunjung untuk mencari Tanimura, karena ia khawatir semenjak anak buahnya itu mulai berhubungan dengan Katsuragi. Saat berkumpul di Homeland itu, Tanimura menceritakan kepada Hisai dan Zhao bahwa Katsuragi adalah pembunuh sebenarnya 18 orang Ueno Seiwa. Namun ada beberapa oknum petinggi polisi yang sengaja menutupi fakta itu sehingga penyelidikan berhenti sampai menjatuhkan Taiga Seijima sebagai pelakunya. Nah, untuk mencari alasan skandal itu terjadi, Hisai menyarankan Tanimura untuk segera pergi ke ruangan arsip rahasia di kantor pusat demi mencari petunjuk lainnya. Karena di sana tersimpan pemberkasan catatan kepolisian mengenai hasil investigasi kasus pembantaian Ueno Seiwa 25 tahun lalu. Nah, dengan didampingi oleh Hisai, Tanimura pun pergi ke ruang arsip kepolisian dan membaca semua catatan yang tertulis terkait peristiwa pembantaian itu. Dan ternyata dalam catatan itu memang hanya menyebutkan bahwa Taiga Seijima adalah pelakunya. Sama sekali tidak menyebutkan nama Katsuragi sebagai pelakunya. Nah, namun hal yang mengejutkan justru ketika Tanimura membaca bahwa kasus itu ternyata dulu diinvestigasi bukan hanya oleh ayahnya saja, tapi dulu juga diselidiki oleh Suguichi yang kini menjadi seniornya Tanimura. Nah, seketika Tanimura menjadi kaget karena Suguichi selama ini tidak pernah bercerita bahwa dulu ia ditugaskan bersama mendiang ayahnya. Alhasil Tanimura menjadi semakin curiga nih sama Suguichi karena seniornya itu tidak pernah terus terang mengenai informasi kematian ayahnya selama ini. Pada esok harinya, Tanimura memutuskan untuk pergi ke Sky Finance lebih dulu untuk mengembalikan uang 100 juta yen milik Yasuko karena khawatir kalau kelamaan dipinjam bakal kena bunga yang besar. Nah, padahal sebetulnya Akiyama juga tidak pernah mematok bunga pinjaman sama sekali ke setiap nasabahnya. Nah, begitu tiba di Sky Finance dan bertemu dengan Akiyama, Tanimura menceritakan semua hal yang mengenai Yasuko yang terpaksa harus membunuh anggota Shibata dan berakhir dengan meminjam uang 100 juta yen hanya untuk berupaya agar kakaknya, Taiga Seijima, dibebaskan sesuai yang dijanjikan Katsuragi. Namun Akiyama menolak uang tersebut karena sebenarnya Akiyama berharap Yasuko sendiri yang datang dan mengembalikannya. Ditambah lagi sebenarnya Akiyama sudah jatuh cinta sama Yasuko. Dan uang pinjaman 100 juta yen itu merupakan satu-satunya jembatan penghubung agar Akiyama dan Yasuko bisa bertemu lagi. Nah, namun di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba Akiyama ditelepon oleh Kido yang melapor telah berhasil menemukan Mishima, anggota kelompok Ueno Seiwa yang tempo hari bikin kacau di klub Elnar bareng Ihara. Mishima ditemukan sembunyi di sebuah dermaga dan meminta perlindungan polisi agar dirinya selamat dari kejaran kelompok Ueno Seiwa yang menginginkan ia untuk dibunuh. Nah, karena kebetulan ada Tanimura, Akiyama lalu memintanya untuk segera bertemu Mishima. Karena ini jadi kesempatan untuk mengungkap siapa oknum polisi yang terlibat dalam skandal Ueno Seiwa. Tanimura akhirnya melaporkan keberadaan Mishima ke Divisi Kriminal Kepolisian Tokyo. Kemudian singkat cerita, Tanimura tiba di dermaga dan bertemu Mishima yang sudah ketakutan banget. Mishima lalu menjelaskan semuanya bahwa pada malam itu, dia dan Ihara memang ditugaskan oleh Katsuragi untuk berbuat onar di klub Elnar.
daerah kekuasaan Kanemura Enterprise. Nah sayangnya, mereka berdua saat itu tidak tahu alasan kenapa Katsuragi meminta hal tersebut. Nah namun seperti kita tahu bersama, ternyata perbuatan mereka malah berbuntut panjang, hingga akhirnya menewaskan Ihara. Karena itulah, Mishima ketakutan dan kabur bersembunyi di dermaga sendirian, dan meminta agar polisi melindunginya. Bahkan Mishima memohon ke Tanimura untuk ditangkap dan lebih baik dipenjara saja daripada dia kalau di luar penjara bakal mati terbunuh seperti Ihara. Tapi sayangnya apa yang dikhawatirkan Mishima terjadi di sini. Tiba-tiba saja ia ditembak oleh seseorang hingga tewas di depan mata kepala Tanimura, dan ternyata orang yang menembaknya adalah Suguichi. Nah sejak saat itu akhirnya terbongkar bahwa oknum yang selama ini bekerja sama dengan Katsuragi adalah Suguichi. Tanimura juga sebenarnya sudah tidak heran karena Suguichi belakangan ini suka pakai sepatu dan jam tangan bermerek mahal yang mustahil bisa dibeli oleh seorang detektif seperti Suguichi. Nah ketika Suguichi akan menghabisi nyawa Tanimura yang sudah tahu segalanya, tiba-tiba mereka dikepung oleh anggota polisi yang ternyata dipimpin oleh Junichi Sudo yang sebelumnya pernah muncul di Yakuza 2 dan 3. Dan sekarang sudah jadi kepala pengawas divisi kriminal di kepolisian Tokyo. Namun Suguichi berhasil kabur menggunakan speedboat karena Sudo juga tidak berani memerintahkan anak buahnya menembak. Karena Suguichi ini semacam dilindungi oleh persatuan kepolisian. Karena tidak ingin Suguichi lepas, Tanimura lalu mengejarnya dan berhasil menembaknya. Dalam keadaan terluka, akhirnya Suguichi mengungkapkan bahwa dirinya adalah pembunuh ayahnya Tanimura. Karena mendengar hal itu, Tanimura lalu menyerang dan berhasil mengalahkan Suguichi setelah mereka berdua berduel. Setelah menyerah, Suguichi mengungkapkan bahwa dirinya bukan sekedar berkhianat. Suguichi mengaku bahwa dia adalah seorang Yakuza, yang sejak awal memang diutus menjadi mata-mata untuk mendaftar dan bergabung menjadi anggota kepolisian. Nah sebenarnya Suguichi adalah anggota Ueno Seiwa Clan dan sekaligus masih saudara satu sumpah dengan Katsuragi, Kapten Ueno Seiwa. Dia juga membongkar bahwa Seishiro Munakata, wakil komisaris kepolisian Tokyo, ikut terlibat skandal itu sejak 25 tahun yang lalu. Jadi di tahun 1985 lalu, setelah Katsuragi menghabisi nyawa 18 anggota Ueno Seiwa, Suguichi lalu menembak Katsuragi di bahu untuk membuat rekayasa bahwa Teiga Seijima merupakan pelakunya. Setelah kejadian itu, Suguichi memberikan laporan pembantaian itu kepada Seishiro Munakata. Namun Munakata ternyata pinter guys. Dia tahu bahwa Suguichi membuat laporan palsu dan juga mengetahui bahwa Katsuragi merupakan dalang dari rekayasa pembantaian itu. Munakata tahu itu semua karena ditemukan bukti luka akibat peluru karet di semua korban yang pada tahun 1985 itu peluru tersebut masih dalam tahap pengembangan polisi dan hanya akan digunakan sebagai amunisi untuk pemakaian pada saat kerusuhan. Semacam senjata pengendali massa gitulah. Selain itu, Munakata juga curiga karena dari 18 mayat yang ada, semua mati dengan luka tembak di kepala, sedangkan Katsuragi dan Yoshiharu Ueno selamat tanpa luka serius. Dia makin curiga bahwa Teiga Seijima bukan pelaku aslinya, karena tidak mungkin Teiga Seijima sengaja menyisakan Katsuragi dan Ueno hidup jika tujuannya adalah untuk menghabisi klan Ueno Seiwa. Nah karena bukti peluru karet dan selamatnya Katsuragi itulah Munakata curiga dan konspirasi antara Suguichi dan Katsuragi. Namun menariknya, Munakata pada saat itu malah meminta Suguichi agar dirinya bisa dipertemukan oleh Katsuragi. Karena untuk membuat semacam kesepakatan dan biar Munakata juga bisa melakukan pemerasan kepada Ueno Seiwa. Semenjak dirinya memperkenalkan Munakata dan Katsuragi itulah Suguichi merasa dirinya hanya jadi anjing peliharaan. Dia juga menyesal karena selama 30 tahun berpura-pura menjadi polisi yang baik dan sukses. Dalam hati kecil, Suguichi memang bahagia, tapi juga ada rasa menyesal karena dia hanya pura-pura, tidak bisa menikmati pujian dan prestasi secara sepenuhnya. Suguichi malah iri sama Tanimura yang masih muda tapi sangat berani dan jujur dalam menjalankan tanggung jawab sebagai polisi. Kemudian Suguichi menyerahkan diri untuk ditangkap Tanimura karena semuanya sudah jelas. Namun Tanimura menolak karena dia masih penasaran sama motif terlibatnya Munakata dalam kasus 25 tahun lalu itu. Begitu Suguichi ingin menjelaskan, sayangnya dia ditembak oleh seseorang yang langsung kabur memakai speedboat. Nah akhirnya Suguichi tewas sebelum Tanimura mendapatkan jawabannya. Nah di lokasi lain, tepatnya di Little Asia, rupanya Satoshi Hisai sudah berada di sana dengan menyekap Zou serta putrinya. Hisai juga melapor kepada Munakata bahwa dirinya sudah menghabisi Suguichi. Jadi sampai sini semakin jelas bahwa Suguichi ditembak oleh Hisai.
Nah, dalam bagian Tanemura ini setidaknya sudah semakin jelas tentang rekayasa pembantaian Uenoshima Clan pada tahun 1985 lalu yang ternyata pelaku sebenarnya adalah Katsuragi, bukan Taiga Seijima. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya dan apa alasan utama Munakata pada saat itu ingin meminta dipertemukan dengan Katsuragi? Dan bagaimana nasib Yasuko yang pergi ke Okinawa sementara Taiga Seijima sedang berada di Kamurocho. Nah, semuanya akan terungkap satu persatu dalam alur cerita Yakuza 4 yang bakalan kita lanjutin lagi di video berikutnya. Stay tune terus di Comfort Zone. Mungkin sampai sini dulu cerita dari Yakuza 4 versi plot Tanemura dari gue. Semoga memberikan informasi dan hiburan buat kalian. Seperti biasa silahkan mampir ke IG-nya kita di The Comfort Zone karena ada fakta dan berita menarik seputar game di sana. Jangan lupa silahkan di like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini dan jika kalian ingin mendukung channel ini untuk update video setiap minggunya. Mungkin dari gue itu aja, I'll see you guys in the video and thanks for watching. Gue udah signing off and bye bye guys.